Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang tersedia ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis instrumen ini yaitu Bapak Prof. Dr. Rinaldi Idrus SSI. Perkenalkan saya Bunga Maharani sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Fitri Rahmahyani, Judila Ramayanti, Intan Rahayu, dan Anissa Miftahur Rahmah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul gas kromatografi dan high performance liquid chromatography, di mana kami akan membahas detektor dari dua instrumen ini yaitu GC dan HPLC. Topik yang akan kami bahas yaitu pertama adalah pendahuluan, kedua perbedaan HPLC dan GC, yang ketiga aplikasi HPLC dan GC, yang keempat komponen HPLC dan GC, dan yang terakhir adalah detektor dan jenis-jenis detektor. Kemudian akan dilanjutkan oleh Judila Ramayanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari presentasi kami, yaitu kromatografi. Nah, kromatografi berasal dari kata kroma, yang berarti warna, dan grafein yang berarti penulisan, merupakan suatu teknik pemisahan fisik karena memanfaatkan perbedaan yang kecil sifat-sifat fisik dari komponen yang akan dipisahkan. Istilah penulisan warna sudah tidak tepat lagi karena pemisahan dengan kromatografi dapat dipakai untuk memisahkan komponen-komponen yang tidak berwarna. Kromatografi adalah pemisahan fisik suatu campuran zat-zat kimia berdasarkan pada perbedaan migrasi dari masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh fase gerak. Next. Kromatografi yang akan kami jelaskan yaitu High Performa Liquid Chromatography atau HPLC dan Gas Chromatography atau GC. Nah, HPLC sendiri merupakan metode kromatografi cair yang pemakaiannya telah sangat berkembang baik untuk analisis rutin maupun untuk preparatif pada banyak laboratorium. Dibandingkan dengan kromatografi gas, HPLC dioperasikan pada suhu kamar, di mana senyawa yang tidak tahan panas dapat ditentukan dengan mudah dan sifat fase gerak dapat diubah dengan merubah komposisi dari fase gerak yang digunakan. Selanjutnya gas kromatografi, mass spectrometry, GC-MS, merupakan kombinasi antara kromatografi gas dan spektrometri massa. GC dapat digunakan untuk memisahkan senyawa yang bersifat volatil dan juga untuk senyawa yang bersifat semi volatil dengan resolusi yang baik, dan MS dapat dengan baik mengidentifikasi senyawa tersebut beserta dengan informasi yang paling banyak terdapat pada suatu senyawa. Next. Nah, selanjutnya perbedaan HPLC dan GC. Pertama, prinsip dasar dari HPLC, pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak cair. Sedangkan pada GC, pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gas. Fase gerak pada HPLC cair, sedangkan pada GC gas. Fase diam pada HPLC silika atau resin polimer, sedangkan pada GC hanya polimer. Detektor pada HPLC cairan, sedangkan pada GC gas. Kecepatan analisis HPLC lebih lambat dibandingkan dengan GC yang lebih cepat. Pemilihan metode pada HPLC senyawa yang memiliki kestabilan termal dan tidak mudah menguap, sedangkan pada GC cocok untuk senyawa yang mudah menguap dan tahan terhadap panas. Kepekaan terhadap tekanan, HPLC lebih toleran terhadap fluktuasi tekanan, sedangkan GC lebih rentan terhadap perubahan tekanan. Nah, yang terakhir aplikasi umum. HPLC cocok untuk senyawa yang larut dalam pelarut cair dan bersifat non-volatil, sedangkan GC lebih sesuai untuk senyawa volatil.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi HPLC dan GISI. Aplikasi HPLC atau High Performance Liquid Chromatography dan GISI Gas Chromatography memanfaatkan teknik kromatografi cair dan gas secara berturut-turut untuk memisahkan serta menganalisis senyawa-senyawa yang terdapat dalam suatu sampel. HPLC fokus pada pemisahan senyawa-senyawa dalam bentuk cairan, sementara GISI lebih spesifik untuk senyawa-senyawa yang dapat menguap. Kedua teknik ini membantu ilmuwan, peneliti, dan profesional laboratorium dalam mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa-senyawa penting, mendukung berbagai aplikasi dari industri farmasi hingga ilmu pangan, serta berkontribusi pada pengembangan obat-obatan dan pemahaman mendalam terhadap komposisi sampel yang kompleks. Berikutnya, aplikasi HPLC dan aplikasi GISI. Aplikasi HPLC dalam analisis farmasi digunakan secara luas dalam industri farmasi untuk analisis bahan aktif, produk samping, dan formulasi obat. HPLC dalam analisis pangan dan minuman dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi berbagai komponen dalam makanan dan minuman, seperti vitamin, asam amino, dan bahan tambahan makanan. HPLC dalam analisis lingkungan digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi berbagai polutan dalam sampel air, udara, dan tanah. Aplikasi HPLC dalam analisis biokimia sering digunakan untuk memisahkan dan menganalisis biomolekul seperti protein, asam nukleat, dan metabolit. HPLC dalam farmakokinetik dan farmakodinamika digunakan dalam penelitian farmasi untuk memahami pergerakan obat dalam tubuh atau farmakokinetika dan efeknya pada organisme atau farmakodinamika. Aplikasi GISI dalam analisis minyak dan gas alam sangat efektif untuk analisis komponen-komponen dalam minyak bumi dan gas alam. GISI dalam analisis pangan digunakan untuk menganalisis komponen aroma dalam makanan serta untuk mendeteksi residu pestisida dan herbisida. GISI dalam analisis farmasi digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa dalam produk farmasi termasuk obat-obatan dan bahan baku. GISI pada forensik digunakan untuk analisis zat-zat seperti narkotika, alkohol, dan senyawa lain yang dapat ditemukan dalam sampel kriminal. GISI dalam analisis udara digunakan untuk memonitor kualitas udara dengan mendeteksi konsentrasi berbagai polutan udara. GISI dalam analisis kimia organik digunakan secara luas dalam penelitian kimia organik untuk pemisahan dan identifikasi senyawa organik. Berikut komponen dari alat HPLC dan GISI. Pada HPLC terdapat solvent, pompa, injektor, kolom, detektor, pembuangan, dan komputer untuk data. Pada komponen GISI terdapat inlet, kolom, power switch, oven, kontrol panel, dan detektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai detektor. Detektor adalah alat yang mengukur keberadaan konsentrasi atau sifat zat tertentu dalam suatu sampel. Detektor merupakan perangkat yang mengubah foton yang datang menjadi sinyal yang dapat diukur. Sebagian besar detektor modern bertindak sebagai transducer foton yang mengubah radiasi elektromagnetik menjadi sinyal listrik yang dapat diperkuat dan diproses untuk interpretasi akhir. Karakteristik dari detektor yaitu semua detektor dapat dievaluasi berdasarkan berbagai karakteristik dasarnya, termasuk respons spektral, linearitas, efisiensi kuantum, rentang dinamis, waktu respon, dan kerentanan terhadap kebisingan. Jenis detektor tertentu lebih cocok untuk aplikasi tertentu berdasarkan seberapa baik kinerjanya di arena tersebut. Syarat-syarat dari detektor yaitu, yang pertama harus cukup sensitif. Sensitivitas yang baik memungkinkan deteksi senyawa dalam jumlah kecil. Yang kedua, selektivitas yang tinggi. Selektivitas tinggi yang dapat memberikan respon spesifik terhadap komponen tertentu dalam sampel. Yang ketiga, detektor harus menunjukkan respon yang linear terhadap konsentrasi sampel sehingga memudahkan dalam pembuatan kurva kalibrasi. Yang keempat, detektor harus stabil secara termal dan mekanis. Yang kelima, detektor harus memberikan respon yang serupa ketika sampel yang sama pada waktu yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Intan Rahayu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan detektor. Detektor kromatografi adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi
dan mengukur komponen-komponen yang telah dipisahkan oleh kromatografi detektor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu detektor universal dan detektor non-universal. Detektor non-universal adalah detektor yang hanya dapat digunakan untuk mendeteksi jenis senyawa tertentu. Detektor non-universal yang umum digunakan adalah detektor fotometri nyala (FVD), detektor fotoionisasi (FID), dan detektor massa atau MS. Nah, detektor universal adalah detektor yang dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis senyawa, baik senyawa organik maupun anorganik. Detektor universal yang paling umum digunakan adalah detektor konduktivitas termal (TCD) dan detektor ionisasi nyala (FID). Nah, selanjutnya jenis-jenis detektor pada HPLC. Detektor HPLC High Performance Liquid Chromatography adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi zat terlarut yang ada dalam eluent sampel yang melewati kolom HPLC. Detektor ini memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda-beda, di antaranya detektor properti massal dan detektor properti terlarut. Detektor properti massal adalah detektor yang mengukur perubahan zat terlarut pada fase gerak dalam kombinasi. Sedangkan detektor properti terlarut adalah detektor yang disebut juga sebagai detektor selektif karena memberikan respon terhadap properti fisik atau kimia dari analit yang idealnya tidak bergantung pada fase gerak. Nah, selanjutnya jenis-jenis detektor HPLC. Yang pertama, detektor HPLC konduktivitas listrik. Detektor ini mendeteksi semua ion, apakah itu dari zat terlarut atau dari fase gerak. Detektor ini mengukur konduktivitas fase gerak bersama dengan zat terlarut yang perlu didukung oleh penyesuaian elektronik yang sesuai. Resistansi elektronik yang diukur adalah V sebanding lurus dengan konsentrasi ion yang dilarutkan. Yang kedua, detektor indeks bias HPLC. Detektor indeks bias didasarkan pada perubahan indeks bias eluent dari kolom sehubungan dengan fase gerak murni. Sebagian besar digunakan untuk mendeteksi senyawa non-ionik yang tidak berfluoresensi atau menyerap di wilayah UV. Mereka menghadapi kelemahan karena kurang sensitif, membuktikan kontrol suhu dan kurang cocok untuk elusi gradien. Yang ketiga, detektor HPLC hamburan cahaya. Detektor HPLC hamburan cahaya berguna untuk molekul berat, molekul besar seperti surfaktan, lipid, dan gula. Untuk mengukur cahaya yang tersebar yang keluar dari eluent, detektor hamburan cahaya laser sudut rendah dan detektor hamburan cahaya laser beberapa sudut adalah dua jenis detektor hamburan cahaya yang tersedia. Nah, selanjutnya detektor HPLC elektrokimia. Detektor ini mengukur arus yang terkait dengan oksidasi atau reduksi zat terlarut. Detektor ini bertindak sebagai amperometer atau kolometer dalam HPLC. Detektor ini diklasifikasikan sebagai detektor keseimbangan dan dinamis. Kesesuaian detektor ini tergantung pada karakteristik volumetrik molekul zat terlarut dalam fase bergerak berair atau organik. Mereka sensitif terhadap perubahan laju aliran atau komposisi eluent dan membutuhkan elektroda yang berfungsi, elektroda referensi, dan elektroda tambahan. Selanjutnya, detektor ultraviolet atau visible. Detektor HPLC yang paling umum digunakan adalah detektor UV karena memberikan respon spesifik terhadap kelas senyawa atau senyawa tertentu, tergantung pada kelompok fungsional molekul elusi. Dasar kerja untuk detektor optik adalah perubahan intensitas ketika seberkas radiasi elektromagnetik melewati sel aliran detektor. Detektor ini memiliki 3 jenis yang berbeda, detektor panjang gelombang tetap, detektor panjang gelombang variabel, dan detektor susunan iodida. Selanjutnya, detektor HPLC fluoresensi. Detektor fluoresensi adalah yang paling selektif, sensitif, dan spesifik daripada semua detektor HPLC lainnya. Panjang gelombang spesifik digunakan untuk merangsang dan kemudian memancarkan sinyal cahaya dalam atom analit. Intensitas cahaya mereka dipantau terus-menerus untuk mengukur konsentrasi analit. Sistem ini mudah dioperasikan dan relatif stabil. Ada 3 jenis detektor fluoresensi,
yaitu detektor fluoresensi eksitasi panjang gelombang tunggal, detektor fluoresensi multi panjang gelombang laser induced, dan fluoresensi detektor LIFDS. Nah, selanjutnya detektor HPLC array dioda. Dalam detektor array dioda, sampel dikenai cahaya dari semua panjang gelombang yang dihasilkan oleh lampu sekaligus. Cahaya dari sumber emisi ketika dikolimasi oleh sistem lensa akromatik, total cahaya melewati sel detektor ke kisi holografik dan kemudian jatuh ke susunan dioda yang berisi 100 dioda. Nah, yang terakhir, detektor inframerah. Detektor inframerah dipilih berdasarkan sifat senyawa dalam menyerap cahaya inframerah, yaitu berada pada kisaran 4000 sampai 690 cm/1. Ini adalah instrumen yang canggih dan memerlukan sel atau jendela yang terbuat dari NaCl atau CaF2, dan pemindahan panjang gelombang disediakan oleh irisan filter setengah lingkaran. Detektor ini cocok untuk analisis polimer karena dapat membedakan polimer sekunder struktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Jenis-jenis detektor gizi. Pada gizi detektor terletak pada ujung kolom. Detektor memberikan sinyal elektronik dengan mendeteksi analit yang dibawa oleh gas pembawa yang memberikan pengukuran analit. Setiap komponen yang berbeda dari gas pembawa dapat dideteksi oleh detektor. Ada banyak detektor dengan klasifikasi berbeda. Detektor yang paling umum digunakan dengan gizi dan propertinya dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, detektor konduktivitas termal atau TCD. TCD adalah salah satu detektor paling awal yang dikembangkan untuk gizi. Ia juga dikenal sebagai katarometer atau detektor kawat panas. Prinsip dasar TCD adalah mendeteksi sifat konduktivitas termal antara gas pembawa dan sampel dengan memantau perubahan konduktivitas listrik filamen. TCD merupakan detektor universal yang memberikan respon terhadap semua analit yang memiliki konduktivitas termal dan kapasitas panas berbeda dari gas pembawa. Dalam analisis, biasanya dua TCD digunakan. Satu digunakan sebagai referensi untuk memantau konduktivitas termal gas pembawa, dan yang lainnya digunakan untuk memantau konduktivitas termal analit. Yang kedua yaitu detektor ionisasi api atau FID. FID adalah detektor universal yang merupakan detektor gizi yang paling umum untuk mendeteksi senyawa organik, yaitu hidrokarbon. Karena sensitivitas tinggi terhadap senyawa yang mengandung karbon, FID merespon semua senyawa organik yang dibakar dalam nyala oksi hidrogen. FID membutuhkan hidrogen untuk pembakaran, helium atau nitrogen untuk gas pembawa, dan oksigen atau udara untuk bahan pembakaran. Prinsip FID adalah ionisasi senyawa organik melalui pembakaran senyawa tersebut dalam nyala udara hidrogen. Yang ketiga adalah spektrometer massa atau MS. MS merupakan salah satu detektor gizi yang sering digunakan untuk mendeteksi senyawa organik dan anorganik karena sensitivitasnya yang tinggi, selektivitasnya, kemungkinan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan massa molekul, dan detektor ini memberikan analisis yang lugas. MS dapat menawarkan informasi struktural terperinci dari suatu komponen dengan memisahkan komponen tersebut. Dalam alat analisa massa, ion-ion dipisahkan berdasarkan massa atau perbandingan muatannya, dan setelah ion dipisahkan, ion tersebut akan dideteksi oleh detektor ion dan sinyalnya akan ditransfer ke sistem data. Sistem vakum digunakan untuk mempertahankan tekanan rendah. Sistem vakum akan meminimalkan, menghamburkan, dan menetralisir reaksi molekul ion. Setelah itu, pencatat akan mencatat kelimpahan relatif masing-masing ion dengan membuat puncak. Nah, yang terakhir adalah detektor penangkap elektron atau ECD. ECD juga dikenal sebagai detektor afinitas elektron atau detektor serapan elektron, yaitu detektor konsentrasi, sensitif, dan spesifik. ECD digunakan untuk mendeteksi senyawa afin elektron. ECD memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap senyawa elektronegatif, yaitu halogen, namun juga memiliki batas deteksi yang rendah.
Penggunaan gas pembawa yang berbeda dapat mempengaruhi berbagai sifat elektron seperti laju termalisasi. Gas pembawa juga dapat mempengaruhi ionisasi molekul yang mempersulit sinyal ECD. ECD biasanya menggunakan campuran gas metana dan argon. ECD menggunakan pemancar radioaktif untuk mengionisasi partikel. ECD mendeteksi konsentrasi analit berdasarkan elektron yang terabsorpsi. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa detektor HPLC dan gizi memiliki peran penting dalam analisis kimia untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa dalam sampel. HPLC menggunakan fase cair untuk membawa sampel melalui kolom pemisahan, sedangkan gizi menggunakan fase gas. HPLC dan gizi menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menganalisis campuran kompleks dengan sensitivitas tinggi dan kecepatan analisis yang baik, mendukung penelitian dan pengembangan di berbagai bidang ilmu. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Bila berkenan, jangan lupa di-like videonya. Apabila ada sanggahan atau komentar, silakan ditulis pada kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.